Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang ke-8. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Untuk materi pembelajaran kita di pagi hari ini, kita sudah masuk bab 4 atau KD 3.4 dengan judul bab Masuknya Islam dan Pengaruhnya pada Kehidupan Masyarakat Indonesia. Jadi bab kita hari ini sudah berbeda dengan bab di minggu kemarin. Untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu mempelajari bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Peta konsep pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Namun, agama Islam pertama kali lahir di Mekah atau Arab. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai cara atau jalur. Salah satu jalur yang paling terkenal di Indonesia yaitu perdagangan. Jadi, melalui hubungan dagang, mereka menyebarkan agama. Mereka berdatangan, para pedagang India, pedagang Persia, pedagang Arab, memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Jadi, tempat di mana mereka saling bertemu yaitu di pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat terpenting dalam penyebaran agama Islam karena disitulah tempat bertemunya pedagang Islam dan para pedagang Indonesia. Masuk pada submateri yang kedua, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun, ada 3 teori yang dikemukakan oleh ahli sejarah. Teori apa saja itu? Yang pertama, yaitu teori Gujarat atau teori India. Berdasarkan teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang Gujarat. Hal ini dikemukakan oleh Snodhorgen dan J. Whitnapple. Dalam teori ini disebutkan bahwa para pedagang Gujarat India mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti dari teori tersebut yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Pasai atau Aceh. Batu nisan ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh seorang ahli sejarawan bernama Husain Jajadiningrat. Berdasarkan pendapatnya dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau daerah Iran sekarang. Pendapatnya ini didasarkan pada penemuan bukti ditemukannya tradisi yang ada di Sumatera. Tradisi tersebut dinamakan upacara tabwik atau tabut. Upacara ini dilaksanakan untuk memperingati 10 Muharram atau Asyura meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Teori yang ketiga yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli sejarah bernama Buya Hamka. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab atau pedagang Mesir. Proses ini sudah berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Bukti dari teori Arab yaitu ditemukannya perkampungan Islam di Pantai Baros, Sumatera Barat yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Selain itu, ditemukan juga sebuah kompleks pemakaman di Mangligai Baros yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Selanjutnya masuk kita pada submateri yang ketiga, yaitu saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Ada berbagai bentuk atau berbagai cara agama Islam menyebar di Indonesia. Yang hari ini kita pelajari, cara penyebaran Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama, yaitu melalui
cara atau saluran perdagangan. Perdagangan di Indonesia sudah ramai sejak abad ke-7. Para pedagang muslim juga mengambil peran di perdagangan di Indonesia, seperti pedagang Arab, Persia, dan India. Jadi mereka berdatangan ke pusat perdagangan, kemudian mereka bertempat tinggal, bahkan sudah ada yang sampai menetap dan membentuk sebuah perkampungan. Yang kedua, saluran perkawinan atau pernikahan. Jadi melalui pernikahan antara pedagang atau saudagar muslim dengan wanita pribumi. Sebelum menikah, mereka mengislamkan terlebih dahulu. Saluran tasawuf. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengordinir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang satu seperti agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat, saluran pendidikan. Melalui pendidikan seperti di pondok pesantren, ajaran Islam diajarkan oleh para ulama kepada para santrinya. Kemudian para santri itu kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan di daerahnya. Yang kelima, yaitu melalui saluran kesenian. Melalui seni budaya seperti pertunjukan wayang dan juga gamelan, ajaran agama Islam didakwahkan kepada masyarakat Indonesia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang keenam, melalui saluran politik. Jadi pengaruh seorang raja atau kekuasaan raja sangat berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Jika suatu wilayah raja itu memeluk agama Islam, maka rakyat akan mengikuti jejak rajanya. Dapat diambil kesimpulan kenapa agama Islam mudah diterima dan dapat berkembang besar di Indonesia. Yang pertama, syarat masuknya Islam mudah, yaitu membaca syahadat. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal perbedaan sosial. Yang ketiga, agama Islam masuk menyesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Yang keempat, penyebaran agama Islam dilakukan secara dan lebih paham tentang materi kita di pagi hari ini, silakan mengerjakan latihan soal di pertemuan yang ke-8. Ada 3 soal yang wajib kalian selesaikan. Yang pertama, mengapa pelabuhan menjadi tempat terpenting dalam penyebaran agama Islam? Yang kedua, jelaskan tentang teori masuknya Islam berdasarkan teori Arab atau Mekah beserta buktinya. Yang ketiga, jelaskan proses penyebaran Islam melalui seni wayang. Selesai, itu saja rangkuman dan latihan soal untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.